Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Akhir-akhir ini marak kasus yang sering dibicarakan adalah dari kawan kita, pemilik Babyluck, bukan suplemen, maaf ya, makanan bayi ya. Nah, jadi saya memang sengaja berdiam diri lebih dahulu karena kemarin saya sangat ketinggalan berita pada saat di sisi atau di tag oleh Mas Bimo Prasetyo. Terima kasih Mas Bimo sudah mengingatkan saya. Saya berusaha sebisa mungkin pada saat saya menerima suatu berita, saya tidak merespon dengan reaktif. Artinya, saya akan menyelidiki lebih dahulu. Ya, meskipun saya percaya dengan Mas Bimo, tapi jangan sampai nanti pada saat saya ditanya, saya itu bengong, saya nggak ngerti itu kasusnya apa. Saya cuma membeo Mas Bimo doang. Nah, maka dari itu, ya baik Mas Bimo, Mas Agustian, terima kasih sudah di tag saya. Nah, saya membutuhkan waktu untuk menyelidiki. Dan apa yang saya selidiki dari kasus Babyluck. Jadi Babyluck ini digerebek, tanda kutipnya tuh digerebek loh istilahnya. Nggak enak banget ya istilahnya. Digerebek oleh BPOM, dinyatakan mengandung bakteri E. coli. Nah, padahal sesungguhnya dari sisi pengusaha sendiri sudah melakukan uji lab dan memang tidak terbukti ada bakteri E. coli tersebut. Oke, nah dari situlah sebetulnya sudah ada upaya ya dari pihak pengelola atau pemilik Babyluck untuk namanya tidak memanipulasi hukum atau tidak ngeles ya dari situ, tapi mereka sudah punya upaya untuk bahkan mengurus BPOM. Nah, permasalahannya adalah dari BPOM ini sendiri prosedurnya tidak mudah. Jadi saya tidak mengatakan tidak mengatakan dipersulit lebih dahulu ya, tapi tidak mudah lebih dahulu ya. Tidak mudah maksudnya apa? Ada persyaratan-persyaratan, misalkan tadinya yang masih rumahan nggak bisa rumah lagi, sekarang harus dipindahkan dan harus diuji AMDAL-nya, harus menyewa tempat. Kalau Anda tahu masalah AMDAL aja susahnya minta ampun itu prosesnya. Nah, ya perizinan PT aja nggak mudah. Kita mau punya PT aja, PT sebenarnya kan cukup bonafit gitu ya, itu aja kita harus menyewa tempat yang tidak boleh perumahan. Kalau perumahan harus minta izin dari warga sekitarnya semuanya. Nah, padahal PT-nya itu tidak ada hubungan dengan lingkungan padahal ya. Itu harus minta izin juga. Nah, ini saya tidak mengatakan ini negatif ya. Pasti pemerintah memiliki suatu alasan tertentu untuk membuat suatu kebijakan. Itu baru bicara masalah PT. Nah, ini berlapis. Kalau BPOM ini sudah sangat berlapis sekali. Jadi selain AMDAL juga iya, PT juga syaratnya juga iya, dan kemudian uji lab dan yang lain-lain. Nah, dari kronologis yang dipaparkan, jadi saya mempelajari lebih dahulu, dan dari kronologis yang dipaparkan, sebenarnya dari pihak pengelola sudah memiliki itikat baik. Oke, ini bahkan menjadi suatu pertanyaan. Ini kalau benar uji lab dari pihak pengelola yang benar, itu saya kira dari BPOM harus merasa malu sekali ya, teman-teman. Ini biar pemandangannya berubah. Nah, itu pemandangannya asik banget kan. Jadi kok bisa-bisanya dari dua hasil uji lab itu berbeda dan bertolak belakang. Ya, yang satu bilang ada, yang satu bilang nggak ada. Ini kasusnya serupa dengan saat pengujiannya kasus Jessica nih ya. Nah, saya tidak mengerti. Tapi seharusnya dari pihak BPOM melihat yang disebut namanya itikat baik. Adakah itikat baik itu? Setidaknya didatangi lebih dahulu, disosialisasikan ya. Dan apa sih masalahnya di lapangan? Nah, kadang-kadang mereka yang duduk di bawah sana itu kan tidak ngerti di lapangannya seperti apa. Ternyata dalam perizinannya ada mempersulit atau mungkin meminta uang, yang di situ dikatakan sebenarnya cukup jelas ini indikasinya adalah meminta some commission kan begitu ya. Nah, ini dari situ sebetulnya ini BPOM yang harus malu nih ya. BPOM harus malu dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka bertindak terburu-buru dan juga tidak mengecek kredibilitas dari si orang ini. Bagaimanapun Anda bisa membandingkan dong penipu dengan seseorang yang kredibel gitu kan ya. Apalagi mungkin pernah memimpin suatu organisasi. Paling gampang seperti itu, sekarang kita bisa cek and recheck kok. Ya, Anda tahu-tahu memasukkan seseorang tanpa mengecek latar belakangnya kan, dan dia yang kena kan. Malu sekali gitu. Nah, jadi saya salut dengan kawan-kawan TDA. Saya bukan anggota TDA secara resmi, saya hanya simpatisan saja. Ya, tapi saya bukan urusan TDA lagi. Ini buat kawan-kawan TDA juga iya, bukan urusan TDA lagi ini adalah urusan kita bersama, kawan-kawan UKM. Bukan berarti juga untuk memanjakan kawan-kawan UKM. Dari sini juga ada pelajaran yang harus dipetik. Sebetulnya BPOM melaksanakan tugasnya.
Ya, ini teman-teman juga harus tahu. Artinya dengan adanya BPOM itu kan kita ini kan jadi selamat. Coba kalau BPOM mempermudah semuanya, juga kita nggak selamat nih. Anak-anak kita juga tidak selamat. Karena ini berhubungan dengan makanan bayi. Ya, maukah anak kita memakan sesuatu yang tidak pantas untuk dimakan? Nah, tapi kembali lagi tadi sudah ada itik baik dan sudah ada uji labnya. Harusnya datangi lebih dahulu. Oke, sebelum langsung digerebek. Apalagi gerebeknya pengajarnya ini saya bilang kurang ajar banget. Membawa wartawan buat apa sebetulnya kalau menggerebekkan seperti itu sampai membawa wartawan segala. Ya. Nah, untuk pemberitaan ya sangat lucu kan? Anda ini penegak hukum, ya, atau selebriti, ya, atau suruhan konglomerat yang lain yang tersaingi. Ini jadi tanda tanya di sini. Oke, teman-teman, saya sudah menandatangani petisi untuk tidak memidanakan, ya, membatalkan pemidanannya, itu. Dan saya sudah menandatangani dan tanda tangan secara virtual. Tidak susah, sangat mudah banget. Anda bisa nanti klik di akun Facebook personal saya dan saya posting paling atas itu adalah tentang penandatanganan petisi. Ya, hanya kurang dari 1 menit. Anda cuma mengisi nama lengkap, kemudian alamat email Anda dan kode pos, ya. Terus Anda bisa menandatangani. Nah, saya kira ini adalah bentuk solidaritas kita yang harus kita tunjukkan kepada sesama UKM. Ya, kalau Anda di dalam posisi yang sama, Anda pun tentu pasti meminta atau terima kasih dengan dukungan kawan-kawan ada. Yuk, kita dukung kawan kita bebaskan dari kasus pidananya. Oke, dan semoga pasca kejadian ini, BPOM dan pemerintah juga mulai membuat semacam aturan khusus, ya, yang untuk UKM mau naik tingkat. Jadi ini kan bukan langsung industri besar yang sudah bisa ngurus semuanya, gampang semuanya, ya, bangun pabrik langsung gede, duitnya langsung gede, kapitalisme langsung gede, ya. Nah, dan seperti itu dari UKM merangkak yang tahu aja pada saat dia merangkak itu dari rumahan dia akan menuju ke suatu industri tidak mudah tentu aja, betul. Nah, dari situlah pemerintah harus memiliki kelonggaran dalam kebijakan, bukan berarti menghapuskan begitu, tidak, ya, tapi kelonggaran dimasuk untuk mereka yang naik tingkat, ya, dari izin rumah tangga, ya, sampai ke izin yang nanti BPOM. Gitu ya kawan-kawan semuanya, mohon dukungan bersama, ya teman-teman. Yuk kita sama-sama tanda tangani petisi itu. Selamat berjuang, dan saya ada di persis belakang Anda. Terima kasih.